Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Ugi Kreator. Uh, saya akan memberikan materi tentang pelajaran IPS. Sebelum ke materi ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dan nantikan video berikutnya di channel ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sekarang ini adalah kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut ini beberapa pendapat teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Brahmana. Pendapat dalam teori Brahmana yang didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hal tersebut disebabkan hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf Pallawa. Maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Teori ini didukung oleh G.C. Van Lier. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Ini dia contoh Pallawa ya. Dan ini contoh tulisan Sanskerta. Yang B, teori ksatria. Di abad ke-5 Masehi, ada di antara para keluarga kerajaan India Selatan melarikan diri ke Indonesia. Sewaktu kerajaan mengalami kehancuran, para ksatria tersebut selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Hal ini sesuai dengan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan pada awal abad ke-5 Masehi dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Selain itu, para ksatria India juga terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para ksatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok ataupun suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahi dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya tersebut, para ksatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Teori ini didukung oleh C.C. Berg, Mukherjee, dan G. L. Mons, yang pada intinya menyatakan bahwa golongan ksatria dari India yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori arus balik. Teori arus balik ini adalah peran aktif dari orang-orang Indonesia sendirilah yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Misalnya, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia. Teori ini didukung oleh F.D.K. Bos. Ini dia orang-orang yang menyimpulkan hasil teori ya, masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ada F.K. Bos, ada Van Leer, ada N.G. Krom, ada Majudang. Materi yang kedua adalah pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. A. Bidang agama. Ketika memasuki zaman sejarah, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat mulai menerima kepercayaan baru, yaitu agama Hindu-Buddha. Yaitu agama Hindu-Buddha sejak berinteraksi dengan orang-orang India.
Meskipun demikian, kepercayaan asli tidak hilang akibat tergeser oleh agama Hindu dan Buddha. Budaya baru tersebut membawa perubahan pada kehidupan keagamaan. Misalnya dalam hal ini tata cara krama, upacara-upacara, pemujaan dan bentuk tempat peribadatan. Yang B, bidang sosial. Sebelum masuk pengaruh Hindu-Buddha, stratifikasi sosial didasarkan pada profesi. Namun setelah masuk pengaruh Hindu-Buddha dan Buddha, sistem stratifikasi mengikuti pola dari India, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan sistem kasta. Jadi pembagian masyarakat itu berdasarkan sistem kasta, jenjang. Yang C, bidang seni budaya. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni budaya dapat dilihat dari penyelenggara upacara keagamaan seperti seni tari, seni sastra, dan sesaji, dan arsitektur pada pembangunan candi dan seni relief. Ini dia contohnya ini seni relief, dan ini adalah contoh candi peninggalan Hindu-Buddha. Yang D, bidang pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, bangsa Indonesia telah mengenal sistem pemerintahan. Bidang bahasa yang adalah bidang bahasa dan ilmu pengetahuan. Kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti besar berhuruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Jadi kita sudah ada ya contohnya Pallava dan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan sastra Indonesia. Yang F adalah bidang sastra. Berkembangnya pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Bahasa sastra sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Prasasti awal menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, seperti yang ditemukan di Kalimantan Timur, Sriwijaya, Jawa Barat, Jawa Tengah. Prasasti itu ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang muncul paling awal atau pertama kali di Nusantara. Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad keempat, pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukan prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasila Raja Dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Berakhir kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Satya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-8, Pangeran Sinum Panji Mandapa. Perlu diingat bahwa Kutai Martapura berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibu kota di Kutai Lama. Jadi Kutai Kartanegara inilah pada tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735, kerajaan Kutai Kartanegara yang semulanya raja bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan, yaitu Sultan Haji Muhammad Idris, dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Dulu kerajaan Hindu, sekarang menjadi kerajaan Islam dengan Kesultanan Kutai Kartanegara.
Ini contoh fotonya. Nama-nama Raja Kutai Martapura. Hanya ada 5 raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yakni 3 orang prasasti yang Yupa Beraksara, Pallawa, dan 2 orang dalam kitab Salasila Raja dalam negeri Kutai Kartanegara. Beraksara Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang autentik, melainkan dengan ucapan merayu seorang dukun dalam upacara adat belian. Ini raja yang pertama adalah Maharaja Kudungga. Gelar Anumerta Dawawarman, pendiri dari kerajaan Kutai Martapura. Maharaja Asmawarman adalah anak Kudungga. Dan ini Maharaja Mulawarman, anak Aswawarman. Dan ini Maharaja Indra Mulia, abad ke-14. Ya, ini Maharaja Dharma Satya, penutup dinasti awal abad ke-17. Jadi pada saat abad ke-17, kerajaan Kutai Martapura menjadi kerajaan Islam dengan Kesultanan Kerajaan Kutai Martapura. Ini dia foto-fotonya. Ini contoh monumennya bekas kerajaan Kutai Martapura. Yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa. Abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Jadi ada 2 suku kata, Taruma dan negara. Negara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu percandian Batu Jaya dan percandian Cibuaya, yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Bila menelik dari catatan sejarah ataupun prasasti yang ada, tidak ada penjelasan atau catatan yang pasti mengenai siapakah yang pertama kalinya mendirikan kerajaan Tarumanegara. Raja yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam catatan sejarah dalam Purnawarman pada tahun 417, ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga Kali Bekasi sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Bukti keberadaan kerajaan Taruma diketahui dengan 7 buah prasasti batu yang ditemukan, di antaranya 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Dari prasasti-prasasti ini diketahui bahwa kerajaan dipimpin oleh Raja di Raja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi dan dia memerintah sampai tahun 382 Masehi. Makam Raja di Raja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi dan dia memerintah sampai tahun 382 Masehi. Makam Raja di Raja Guru Jayasingawarman ada di sekitar Sungai Gomati, yaitu wilayah Bekasi, di daerah Bekasi ya sungainya. Kerajaan Tarumanegara ialah kelanjutan dari kerajaan Salakanegara. Jadi sebelum inilah kerajaan Salakanegara. Inilah contoh-contohnya prasasti kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciarutin, prasasti Cidang Hyang, prasasti Tugu, dan prasasti Pasir Awe.
Yang terakhir itu adalah prasasti Pasir Awit. Ketiga, Kerajaan Kaling. Kerajaan Kalingga bahasa Jawa atau Kalingga atau Kerajaan Halong. Nama Pekalongan berasal dari istilah setempat Halong yang berarti hasil. Bahasa Hanjinya tuh sering disebut dengan Heling atau Dupo dalam sumber-sumber Tiongkok. Adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Historiografi. Temuan arkeologis dan catatan sejarah dari periode ini langka dan lokasi persis ibu kota kerajaan tidak diketahui. Diperkirakan ada suatu tempat di antara Pekalongan dan Jepara saat ini. Sebuah tempat bernama Kecamatan Keling ditemukan di pantai utara Kabupaten Jepara. Namun beberapa temuan arkeologis di dekat Kabupaten Pekalongan dan Batang menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan adalah pelabuhan kuno, menunjukkan bahwa Pekalongan mungkin merupakan nama yang diubah dari Pekalingan. Kalinga ada di antara abad ke-6 dan ke-7. Dan itu adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha paling awal yang didirikan di Jawa Tengah. Catatan sejarah kerajaan ini langka dan tidak jelas, dan sebagian besar berasal dari sumber-sumber Tiongkok dan tradisi lokal. Cerita Parahyangan. Berdasarkan naskah cerita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16, Putri Ratu Sima yaitu Dewi Parwati menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Rahyang Mandi Minyak, yang kemudian menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu yang bernama Dewi Sanana, kemudian menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh yaitu Prabu Bratasenawa. Dewi Sanaha dan Prabu Bratasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kelak menjadi pewaris tahta menjadi raja kerajaan Galuh pada tahun 723 sampai dengan 732 Masehi. Setelah Ratu Sima mangkat pada tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja di kerajaan Kalinga Utara, yang kemudian disebut Kerajaan Medang, Bumi Mataram dalam bahasa Sanskerta yang berarti bumi atau ibu pertiwi, dan kemudian mendirikan Wangsa Sanjaya di Kerajaan Medang, Bumi Mataram. Sanjaya adalah pewaris tahta Kerajaan Sunda Galuh dari sang ayah Prabu Bratasenawa dan Kerajaan Kalingga dari sang ibu Dewi Sanaha. Sebagai ahli waris Kerajaan Kalingga, Sanjaya menjadi Raja Kalingga Bumi Mataram. Pada tahun 732 Masehi, kekuasaan di Jawa Barat diserahkan kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barma Wijaya alias Rakaian Panaraban. Ialah adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, putra dari Sanjaya. Putra Sanjaya dari Sudiwara atau putri Prabu Iswaralingga Raja Kalingga Bumi Sambara. Ini contoh-contohnya ya. Prasasti dan temuan arkeologi Kerajaan Kaling. Prasasti Tukmas, Prasasti Sojo Merto, Candi Bobrah. Oke. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu yang maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.